Siapa nih paslon yang masuk ke dalam putaran kedua? Kan banyak masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya karena sudah ada beberapa lembaga survei yang memprediksinya, ya. Dan konon kabarnya 1-2 hari atau mungkin di pekan ini bisa dikatakan lembaga survei akan terus nih merilis beberapa macam survei-survei terkini terbarunya. Nah, terkait dengan hal ini juga kita kasih spillnya aja dulu gitu deh. Kita langsung aja lah ngobrol sama narasumber gimana ya kan? Gitu. Oke, di samping saya ada Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Mas. Pagi. Kemudian juga ada Mas Viva Yoga, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Nanti juga ada Bang Mardhani Alisera, Deputi Netralitas Penyelenggara Pemilu Timnas Amin, dan juga Mas Bawono Kumoro, peneliti senior Indikator Politik Indonesia, yang akan men-spill banyak pagi hari ini. Ya. Bukan men-spill banyak, yang akan bertanggung jawab juga kayaknya, dengan pernyataan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Hanya ada pasangan dua paslon. Siapa itu yang akan berlanjut ke putaran kedua? Dan silakan. Alasannya apa? Penopangnya apa? Faktornya apa? Ya, Mas Fadil, Amarati. Memang kalau kita lihat data hari ini, peluang besar itu masih menuju arah 2 putaran ya. Karena hingga detik ini, hingga hari ini, kalau melihat data survei kami yang kami terakhir rilis di awal November, itu belum ada satupun pasangan calon yang memperoleh 50% plus 1 sesuai dengan regulasi di Undang-Undang Pemilu ya. Yang tertinggi Pak Prabowo di angka 39%-an, kemudian Pak Ganjar di angka 27%, kalau simulasi 3 nama ya. Kemudian Amin di angka 23%. Nah, kalau kita bandingkan dengan survei terdahulu di awal Oktober, ada kenaikan elektabilitas di dua calon dan penurunan di 1 calon. 2 calon yaitu ada kenaikan di Pak Prabowo, kemudian di Anies Baswedan, kemudian ada penurunan di Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat lebih jauh, kenapa ada dinamika seperti itu, penurunan di Pak Ganjar Pranowo dan kenaikan di Anies Baswedan dan Pak Prabowo, itu kita bisa telisik dari dinamika yang terjadi juga di pemilih Jokowi menelisik di 2019. Jauh, kita sudah kehadiran juga narasumber lainnya. Ini sudah ada Bang Mardhani. Tidak sopan juga kita membiarkan orang berdiri lama-lama. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar Bang Mardhani? Selamat pagi, Bang. Mardhani, Bawono mungkin bisa berganti posisi mungkin ya. Kenapa lah? Dilanjut Mas Bawono, dilanjut tadi. Menelisik tadi istilahnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan survei kita di awal Oktober, ketika itu mayoritas pemilih Pak Jokowi di 2019 itu masih lari kepada Pak Ganjar gitu ya. Ada di angka 55% kurang lebih ya. Tapi ketika kita lakukan survei di bulan November, di akhir Oktober hingga awal November, itu sudah menurun hampir 10%. Dan lari pindah ke Pak Prabowo. Ini mungkin salah satunya adalah yang bisa kita lihat adalah dengan menggandeng Mas Gibran. Ada efek itu. Jadi paket Prabowo Gibran ini paket yang memang sangat merugikan bagi pasangan calon Ganjar Pranowo. Faktornya apa? Apakah kritikan pedas yang dilontarkan kubu Ganjar atau memang narasi perlawanan atau apa? Ya, kalau kita lihat juga data survei memang pemilih PDIP itu ada 2 alasan terbesar orang memilih PDIP ya. Alasan kedua terbesarnya yang cukup unik menurut kami adalah karena suka dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi ketika Pak Jokowi meskipun secara tidak langsung memberikan kode atau bentuk dukungan ke pasangan calon tertentu, dalam hal ini Prabowo Gibran, dan kemudian notabene Gibran merupakan putra dari Pak Jokowi, maka aliran dukungan dari pemilih Pak Jokowi di 2019 juga perlahan-lahan mengalir ke pasangan calon tersebut gitu ya. Tapi di saat bersamaan Pak Prabowo memang kehilangan basis-basis pemilih lama beliau di 2019. Kalau kita lihat data survei juga dibandingkan 2 survei tersebut, pemilih Pak Prabowo yang di 2019 lalu itu mulai mengalir ke Anies Baswedan gitu ya. Jadi Pak Prabowo kehilangan hampir 10% dari pemilih beliau di 2019, dan di saat yang bersamaan Mas Anies mengalami peningkatan dukungan dari pemilih Pak Prabowo di 2019 juga hampir 10%. Jadi ini menjelaskan kenapa sekarang kemudian antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu hampir bertemu pada 1 titik. Ini berarti kita bicara soal lungsuran ya, lungsuran elektoral gitu ya. Lungsuran elektoral ya. Saya ingin Mas Ciko dulu deh, Mas Ciko menanggapi hal ini bagaimana Mas Ciko? Kerja keras lagi,
bekerja lebih giat lagi gitu atau seperti apa? Tentunya hasil-hasil survei seperti ini menjadikan warning bagi kita gitu ya. Walaupun kita juga memiliki hasil survei sendiri, tapi tetap kita tidak pernah menafikan hasil survei yang karena kitanya menurun terus kita bilang oh itu nggak benar, nggak juga. Kita juga jadi itu menjadi evaluasi bagi kita. Tapi kita juga ingin akhirnya salah satu evaluasinya adalah kita harus memperkuat basis-basis kita sendiri. Sungguhnya PDI Perjuangan itu kan punya suara juga cukup lumayan, punya modal suara yang bagus, dan kita tidak bicara hanya 2 pemilu sebelumnya, tapi kita bicara sejak era reformasi, bahwa suara kita juga selalu signifikan gitu. Nah ini yang kita ingin perkuat sekarang, dan kita juga agak bertanya-tanya sebenarnya kenapa suara pemilih Jokowi itu lari ke Pak Prabowo gitu, karena kan Pak Prabowo ini bukan Pak Jokowi, ya dia dua kali melawan Pak Jokowi dengan program yang benar-benar berbeda gitu ya. Terus Pak Prabowo ini lebih tua, ya kan? Udah nggak gesit lagi, ya kan? Nggak suka blusukan, ya kan? Nggak bisa blusukan. Artinya kalau kita bandingkan dengan Jokowi. Dengan Pak Jokowi, betul ya. Nah itu terus jadi bingung kita. Terus dengan program-program yang berbeda. Sedangkan keberhasilan Pak Jokowi di 2 periode pemerintahan itu didukung penuh oleh kader-kader PDI Perjuangan. Nah jadi sedangkan yang paling cocok menurut kami sebagai pengganti Pak Jokowi untuk memastikan keberlanjutan yang bahkan lebih cepat lagi, ya tentunya yang lebih muda, lebih gesit, lebih ganteng, ya kan? Jadi istilahnya Pak Ganjar ini Jokowi 3.0 lah gitu kira-kira. Sedangkan kalau kita memilih Prabowo gitu kan artinya agak mundur gitu. Tapi ada anaknya di situ, ada anak Pak Jokowi yang representasi dari Pak Jokowi di situ kan? Gibran ini kan bukan Pak Jokowi, Gibran ini bukan self-made. Dia anak presiden gitu. Nah, Pak Jokowi ini kan orang yang self-made ya. Dia menjadikan dirinya sendiri dari bukan siapa-siapa gitu. Nah, ya kan, dan sudah jelas lah orang bisa tahu lah Gibran belum mencapai level di mana Pak Jokowi bahkan memulai karirnya di wali kota Solo. Tapi kalau in fact gitu ya, kenyataannya Gibran itu ternyata bisa apa ya? Bisa mungkin menggambarkan representasi Pak Jokowi. Masyarakat begitu. Oh ini Jokowi gitu. Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Bawono tadi gitu. Tapi kembali lagi masyarakat dan pemilih itu memilih tiket nomor 1. Ya, kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, tiket nomor 2 itu atau calon wakil presiden hanya sekian persen menyumbangkan suara bagi the whole candidacy gitu. Oke, kita mau ke Mas Viva. Tadi menanggapi ada sebagian suara juga yang ternyata beralih ke Amin, tapi tadi juga pernyataan dari Anda hilang suara loh di situ loh. Saya komentari yang pertama. Saya merasa bersyukur bahwa politik kan kalau Indonesia bisa itu kan suara nggak lepas, nambah terus gitu loh ya. Politik Indonesia itu politik yang rasional. Jadi artinya politik rasional, variabel-variabel yang bersifat kualitatif sekarang sudah dirubah menjadi kuantitatif yang mudah terukur berdasarkan kepada angka-angka numerik melalui lembaga survei. Jadi lembaga survei ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dengan kekuasaan dan demokrasi. Ada banyak derajat dari lembaga survei menyangkut soal integritas. Ya. Ada yang abal-abal, ada yang betul-betul amanah, jujur, dan punya integritas profesional yang baik. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kemudian ada kenaikan nilai persentase elektabilitas Pak Prabowo? Itu karena salah satunya adalah Jokowi efek. Jadi Jokowi efek itu sudah 100% ke Prabowo Gibran, bukan ke Pak Ganjar Mahfud. Itu sudah 100%. Sudah 100% ini? Sudah 100%. Berarti nggak bisa naik lagi. Berarti suaranya nggak bisa naik lagi. Gini, artinya 100%. Daya efek Jokowi itu seluruhnya tidak terbagi ke Ganjar gitu loh. Makanya saya bilang 100%. Dan ini akan terjadi akumulasi, eskalasi. Nah, ya kan gitu kan. Iya. Jadi efek Jokowi itu sudah 100% ke Prabowo Gibran dan kekuatannya akan eskalatif untuk nilai elektabilitas. Tapi nanti di medsos gue edit presentasinya juga akan berubah. Arti 100% itu bahwa
kalau orang cinta sama Jokowi, Iya. itu tidak terbagi ke yang lain. Itu hanya ke Gibran dan Prabowo. Tapi Maksud tidak bisa 100% dipungkiri itu, dua ya periode kan? ini didukung Kedua. oleh PDIP begitu. Yang ketiga, kenapa Jokowi efek? Karena dari sisi tingkat kepuasan kinerja pemerintah juga relatif tinggi. Oke. Jadi itulah yang menyebabkan ada kenaikan elektabilitas pasangan Gibran. Prabowo Gibran. Oke. Nah, ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan akan kita tingkatkan lagi nilai Oke. elektabilitasnya Oke. karena faktor itu. Oke. Yang berikutnya kita akan mengkaji secara keseluruhan persoalan hasil dari lembaga survei. Kita juga punya lembaga survei sendiri yang tidak dipublikasikan. Sama ya. Dan sama juga Semua- dengan semua Mas pada Joko. punya ada. Seluruhnya pasti punya. Seluruhnya Kalau pasti yang punya. nggak punya, Dan dan ini menjadi sebuah kebijakan Oke. bahwa hasil rekomendasi dari lembaga survei itu Oke. bersifat Mas Viva. sementara dan Ya. dibatasi oleh waktu. Oke. Nanti akan kita kaji Baik. kebijakan-kebijakan Dinamis ya nanti selanjutnya, dinamika masyarakat seperti apa, Oke. kita akan persiapkan rencana strategis seperti Mas Viva, tapi jadi beban nggak? Saya sih terketuk dengan pernyataannya Mas Iko tadi tuh. Kalau emang benar-benar 100% Anda katakan ini adalah Jokowi efek, saya khawatir begitu ya. Bila mana saya lah, misalnya saya pemilih Jokowi 2014-2019 gitu ya. Saya melihatnya karena dia lincah. Benar sih kata Mas Iko nih, lincah, belusukan dan lain sebagainya. Merakyat. Nah, Merakyat. jadi beban nggak buat Prabowo untuk Oh, menanggung itu? Oh gitu, tidak, karena pasangan calon presiden dan wakil presiden kan duit tunggal. Kalau soal belusukan, balapan lari lebih kencang Gibran daripada yang lain kan. Betul. Oke. Kalau soal belusukan itu kan soal kecil saja. Jadi berbagi Gitu. peran nih ya? Berbagi peran. Jadi ini kan sudah duit tunggal, ya kan? Sudah terakumulasi menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Oke. Timnas Amin. Kita kasih alokasi waktunya di segmen berikutnya ya. Kami kembali saat lagi.